Beberapa pelatih akan menyukaimu, namun ada beberapa pelatih yang juga tidak menyukaimu, kata Nick Wipper saat dirinya tak masuk dalam skuad inti era Luis Milla. Nick Wipper jadi satu-satunya center back yang mampu tampil baik dalam berduet dengan banyak center back lainnya. Ia kerap kali berduet dengan Rahmat Irianto, Victor Ikhbonevo, dan Kakang Rudianto. Seperti biasa, ia tampil mengesankan. Namun ada satu pemain yang terlihat begitu sulit untuk klub bermain bersama center back Persib Bandung. Ya, siapa lagi kalau bukan pemain anyar, pemain bawaan Luis Milla, yaitu Alberto Rodriguez. Sulitnya pemain Spanyol ini dalam beradaptasi tak hanya terlihat dari caranya bermain. Dalam banyak aspek, ia tampak sulit menyatu ke dalam tubuh Persib Bandung. Bahkan dirinya sendiri mengaku ia syok dengan cara main di Liga Indonesia. Jika di negaranya Spanyol, tipe permainan didominasi dengan passing, tapi di Liga 1 permainan begitu keras, yang para pemainnya lebih cenderung menggunakan sprint dan akselerasi. Itu yang membuat seorang Alberto sangat sulit mencocokkan ritme dan gaya bermainnya untuk Persib. Bahkan saat itu saking jeleknya pemain ini tampil, banyak netizen yang bilang Alberto mending dikunciin aja di WC. Sebagai bentuk kekhawatiran para supporter terhadap lini yang dikawal oleh Alberto. Namun Nick hadir. Ia yang mengambil peran untuk adu lari, adu tangkas dengan para pemain Liga 1 yang Alberto bilang cepat dan kuat. Nick seperti meninggalkan jati dirinya, yaitu bermain lebih ke dalam. Ia biarkan peran itu diambil oleh Alberto. Dan ia yang berjibaku jadi orang pertama yang menghalau bola-bola terupas dari pemain lawan. Dan yang terjadi, Alberto sangat cocok dengan metode ini. Alberto yang sebelumnya terlihat jelas dari raut wajahnya seperti menyesal pindah, kali ini raut wajahnya itu tak lagi sama. Ia bukan menyesal pindah ke Persib, hanya saja ia tampak menyesali trio pelatih Spanyol yang membawanya ke sini belum apa-apa, justru mereka yang pergi. Walau tipenya mirip dengan Nick, punya postur jangkung dan tangkas di udara, tapi Nick mampu berbagi peran. Ia memberikan keleluasaan pemain Spanyol ini untuk bermain dengan stylenya sendiri. Dan yang terjadi, duetnya bersama Alberto benar-benar menjadi duet menakutkan. Kini Teja tak lagi di-shoot habis-habisan seperti saat berhadapan melawan Bayangkara Persisi. Duet Alberto x Kuipers mulai digelari oleh para netizen, inilah the real tembok Bandung. Sebuah peran krusial dari Nick dalam menyatukan ritme dari pemain yang punya problem dengan adaptasi. Nick awalnya memang dikenal dengan pemain yang temperamen. Tak dapat dipungkiri Nick sangat sering terpancing emosinya. Sekali lagi ia belajar, ia mampu improve. Dulu ia yang dilerai, kini ia yang justru melerai. Dengan raut wajah yang begitu jarang tersenyum, siapa sangka Nick jadi pemain paling care saat ada rekan setimnya yang coba dicelakai oleh lawan. Saat para pemain lain merayakan pesta 5 gol bersama para striker, Nick justru mundur ke belakang. Ia merangkul Teja, Alberto, dan Rezaldi sebagai ungkapan betapa puasnya ia dengan performa rekan setimnya itu yang mampu clean sheet. Ia memang bukan kapten tim, tapi caranya bermain, caranya memperlakukan rekan setimnya, dan caranya untuk tidak cepat puas, jelas hal itu menunjukkan jika Nick-lah pemimpin sejati di barisan belakang Persib Bandung. Kini duet Nick dan Alberto jadi harapan baru dalam menjaga barisan pertahanan Maung Bandung. Kini mereka bukan lagi sekadar tim papan bawah atau berada di posisi mediocre. Peran krusial Nick mampu membawa Persib tembus ke papan atas, yaitu posisi 3 klasemen sementara. Bahkan jadi penantang serius gelar juara Liga 1 di musim ini. Melihat dari kontribusinya untuk Persib, apakah layak pemain ini diberikan suatu kehormatan untuk menjadi salah satu legenda Persib atau bahkan menjadi pemain naturalisasi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.